Halo dan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Aldi Tabuni dengan NIM 2022 02 Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai kepemimpinan. Materi ini disusun sebagai bagian dari tugas final mata kuliah kepemimpinan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Andi Tenri Sose SN CMSI. Video ini akan membahas poin-poin penting seputar kepemimpinan secara mendalam, dengan harapan dapat memberikan wawasan baru dan relevan. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena ada banyak hal menarik yang akan dibahas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, yang pertama pemahaman dasar kepemimpinan. Makalah pertama membahas pemahaman dasar kepemimpinan, menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, tetapi juga tentang kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Pemimpin yang efektif harus memiliki keterampilan interpersonal yang kuat dan memahami konteks di mana mereka memimpin. Contoh, seorang guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga memotivasi murid-muridnya untuk percaya pada potensi mereka. Ia tidak hanya memerintah tetapi memberikan inspirasi melalui tindakan dan kata-katanya. Ya, yang kedua, sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan yang mencakup integritas, empati, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Sifat-sifat ini sangat penting dalam membangun kepercayaan yang menjadi fondasi bagi hubungan yang sehat antara pemimpin dan pengikut. Contoh, seorang manajer proyek yang menunjukkan integritas dengan selalu adil dalam membagi tugas dan berani mengakui kesalahannya. Ia juga beradaptasi ketika ada perubahan mendadak dalam jadwal kerja tim. Ya, yang ketiga, perilaku kepemimpinan. Makalah ketiga mengeksplorasi perilaku kepemimpinan, menjelaskan berbagai teori mengenai bagaimana perilaku pemimpin dapat mempengaruhi dinamika tim dan organisasi. Pemimpin yang menunjukkan perilaku yang konstruktif dan mendukung akan lebih mudah membangun kepercayaan di antara anggotanya. Contoh, CEO sebuah perusahaan yang sering mengadakan pertemuan mingguan dengan tim untuk mendengarkan ide-ide mereka dan memberikan apresiasi atas kontribusi mereka. Perilaku ini mendorong kreativitas dan keterbukaan dalam tim. Ya, yang keempat, keterampilan dan kepemimpinan. Ya, makalah keempat menekankan pentingnya keterampilan dalam kepemimpinan, menguraikan keterampilan utama yang diperlukan oleh pemimpin untuk efektif. Keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif adalah kunci dalam membangun kepercayaan. Contoh, seorang pemimpin tim desain yang mampu menyampaikan umpan balik yang spesifik seperti, desain ini bagus, tapi kita perlu menyesuaikan warna agar lebih sesuai dengan identitas merek. Komunikasi ini membuat tim merasa dihargai dan terarah. Ya, yang kelima, kepercayaan dalam kepemimpinan. Makalah kelima membahas kepercayaan sebagai elemen penting dalam kepemimpinan. Kepercayaan memungkinkan pemimpin untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari tim. Pemimpin dipercaya cenderungnya memiliki tim yang lebih produktif dan inovatif. Dampak kepercayaan yang positif dapat meningkatkan kinerja, kreativitas, dan stabilitas emosional dalam tim. Namun, kepercayaan yang hilang dapat menyebabkan konflik dan penurunan moral. Oleh karena itu, pemimpin harus berusaha untuk mempertahankan dan mengelola kepercayaan dalam organisasi. Contoh, seorang supervisor yang mendukung anggotanya saat menghadapi masalah, seperti memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas tanpa menimbulkan tekanan, sehingga tim tetap merasa dipercaya. Oke, sekarang yang keenam, kepemimpinan tim. Ya, kepemimpinan dalam konteks tim menekankan pentingnya pemimpin yang mampu mengelola dinamika kelompok, menciptakan sinergi, dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Fokusnya adalah pada strategi dan teknik yang efektif untuk mengarahkan tim agar bekerja secara harmonis. Contoh, pelatihan olahraga yang mengatur strategi permainan dan memotivasi pemimpinnya untuk bekerja sama, meskipun ada perbedaan kemampuan di antara anggota tim. Ya, sekarang yang ketujuh, intelligent leadership, membahas pentingnya kecerdasan kepemimpinan yang menggabungkan karakter inner core dan kompetensi outer core.
Dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, pemimpin perlu mengembangkan kapasitas untuk beradaptasi dan berinovasi. Makalah ini juga menyoroti peran karakter dan nilai dalam kepemimpinan serta mencakup model roda intelijen leadership yang menggambarkan elemen-elemen kunci yang harus dimiliki pemimpin. Kesimpulannya, keberhasilan kepemimpinan bergantung pada keseimbangan antara karakter yang kuat dan keterampilan yang efektif. Contoh, seorang direktur pemasaran yang menggabungkan intuisi pribadi dan data pasar untuk membuat keputusan. Ia juga terus belajar dari tren global untuk berinovasi dalam strategi pemasaran. Ini bagian 8 di leadership code, yaitu menawarkan panduan sistematis mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Ia menjelaskan karakteristik dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang sukses, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai konteks organisasi. Kode ini membantu pemimpin untuk memahami tanggung jawab dan peran mereka. Contoh, seorang pemimpin yang konsisten menerapkan prinsip lead by example dengan datang tepat waktu, mempersiapkan pekerjaan dengan baik, dan selalu menunjukkan komitmen tinggi dalam tugasnya. Yang kesembilan, ingat leadership. Penjelasannya dalam makalah ini, konsep kepemimpinan yang terlibat ditekankan sebagai pendekatan yang melibatkan keterlibatan aktif pemimpin dalam proses pengambilan keputusan dan interaksi dengan anggota tim. Pemimpin yang terlibat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memotivasi yang pada giliran meningkatkan produktivitas dan kepuasan anggota tim. Contoh, pemimpin startup yang terlibat langsung dalam sesi brainstorming dengan timnya, mendengarkan ide-ide baru dan memberikan masukan yang membangun. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Ya. Dan yang ke-10 di mentor, yaitu menguraikan peran pemimpin sebagai mentor yang tidak hanya memimpin tetapi juga mendidik dan membimbing anggota tim. Pemimpin yang baik berfungsi sebagai model peran yang dapat membantu individu dalam pengembangan keterampilan dan karir mereka, serta menciptakan hubungan yang kuat dalam tim. Contoh, seorang senior di kantor yang membantu rekan-rekannya mengembangkan keterampilan baru, seperti memberikan pelatihan singkat tentang penggunaan alat teknologi terbaru. Iya, yang ke-11 di 12 Absolutes of Leadership. Ya, penjelasan makalah ini mengidentifikasi 12 elemen kunci yang dianggap esensial untuk kepemimpinan yang efektif. Elemen-elemen ini mencakup visi, karakter, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Makalah ini berfungsi sebagai panduan untuk pemimpin dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin dengan sukses. Contoh, seorang kepala sekolah yang memprioritaskan visi jangka panjang sekolah, seperti meningkatkan kualitas pendidikan melalui kurikulum inovatif. Ia juga menggunakan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan visi tersebut kepada guru dan siswa. Kesimpulan, yaitu menyoroti bahwa kepemimpinan adalah konsep multidimensional yang melibatkan berbagai elemen, termasuk karakter, sistem, dan strategi. Pemimpin yang efektif mengintegrasikan semua aspek ini untuk membangun tim yang kuat dan organisasi yang sukses, memberikan wawasan yang unik mengenai berbagai aspek kepemimpinan secara keseluruhan. Mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan kombinasi karakter yang kuat, keterampilan interpersonal, strategi yang jelas, dan pemahaman mendalam tentang dinamika organisasi. Ya, dengan menerapkan poin-poin ini, kita dapat menjadi pemimpin yang inspiratif dan membawa tim menuju kesuksesan. Akhir kata, salam. A few moments later.